Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdila Sutianto, masih dalam sesi sharing terkait hipnosis. Kali ini saya ingin sharing terkait hipnotis, memori dan hubungannya dengan neuroscience. Gitu. Jadi kalau ada yang tanya dari mana sumber-sumbernya, kebetulan saya mengumpulkan sumber-sumber dari script.com. Jadi silakan jika ingin berlangganan, itu banyak sekali hal-hal yang bisa uh, Bapak dan Ibu atau Anda semua pembelajar untuk mempelajarinya gitu ya. Oke. Kita bahas kali ini dengan materi hipnotis, memori dan neuroscience. Stay tune ya. Siap. Perhatikan dengan baik. Apa sih hipnosis? Seperti biasa, saya tetap harus menjelaskan apa itu hipnotis gitu ya. Karena khawatir mereka yang melihat penjelasan video YouTube ini mengartikan salah. Jadi dasarnya seperti itu. Hipnosis adalah berasal dari nama dewa Hipnos yang berarti dewa tidur yang ditemukan oleh James Braid. Anda bisa melihat dari YouTube sebelumnya jika ingin melihat dari video-video saya yang sudah saya buat. Lalu saat seseorang berada dalam kondisi rileks seperti tidur, disitulah seseorang mudah atau reseptif terhadap sugesti. Di Indonesia, hipnotis itu adalah istilah lain dari hipnosis. Jadi hipnosis adalah ilmunya, hipnosis adalah pelakunya. Tapi sudah dikenal seperti itu ya hipnotis tidak apa-apa. Jadi keduanya sama ya. Hipnosis adalah diterimanya ide, saran, dan pengaruh tanpa dikritisi. Ini sudah saya jelaskan juga, jadi dari KBBI. Pemberian sugesti dan afirmasi kepada seseorang sehingga mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Sugesti adalah menanamkan memori baru pada pikiran bawah sadar sebagai nama lain dari memori jangka panjang. Nah, ini kata kunci kita dari penjelasan hari ini, menanamkan memori baru. Ya. Oke, apa sih memori itu? Tadi definisi dari memori adalah kemampuan untuk mengkode, menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi atau pengalaman masa lalu pada otak manusia. Jadi ada proses pengkodean, asosiasi, ada proses belajar berarti dari apa yang dilihat. Panca indera merekam, lalu dikodekan, diasosiasikan, dihubungkan, diterima, masuk ke memori. Sebagian besar informasi tersebut disimpan untuk dikontrol masa yang akan datang pada pada aktivitas motorik dan untuk dipakai dalam pengelolaan berpikir. Jadi memori yang masuk lagi-lagi tuh digunakan dalam pengolahan berpikir, ya olah pikir. Karena seperti kita ketahui referensi berpikir kita adalah dari memori yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Ya. Ada tahap nih pemrosesan memori, itu ada 3, ada encoding, kemampuan menerima informasi dari panca indera, lalu menyimpannya di pikiran bawah sadar, oke, di memori jangka panjang, sampai nanti menggunakannya kembali, retrieval. Ini bisa sederhana sekali, nanti Anda bisa cari lagi penjelasan lebih dalam di sumber-sumber yang bisa Anda cari di internet. Lalu kata Hilgard gitu kan, ada 3 jenis mengingat, remembering. Recall, oke, berarti mengingat kembali dari informasi yang pernah kita dapatkan, lalu mengenal kembali, mempelajarinya dan digunakan gitu ya. Lalu nanti ada redintegratif, yaitu mengingat dan menghubungkan kembali berbagai informasi menjadi suatu konsep cerita yang kompleks. Jadi namanya memori mengingat ada rangkaian-rangkaian gitu ya. Nah, itu yang tersimpan dalam pikiran kita. Klasifikasi memori itu ada memori jangka pendek, memori jangka panjang, oke, dan working memory. Apa sih jangka pendek gitu ya? Jadi jangka pendek berkaitan dengan memori utama dan merupakan istilah yang digunakan dengan cara sedikit berbeda. Jangka pendek adalah mencerminkan kemampuan pikir manusia yang dapat menyimpan informasi dalam waktu yang terbatas. Jadi informasi diproses di sini, lalu nanti informasi itu mengandung unsur apa? Misalkan visual, auditory, kinesthetik, gustatory. Jika itu memang lengkap, biasanya akan tembus ke memori. Ya ini. Jadi itu ya. Ide sementara lah, ide sementara dapat diakses atau bahkan dalam keadaan sadar sekalipun. Jadi jangka pendek. Lalu ketika memori bisa diterima di jangka pendek, lalu bisa lengkap gitu ya, lengkap prosesnya, dia akan ke jangka panjang. Adalah penyimpanan yang luas dari pengetahuan dan catatan dari peristiwa sebelumnya. Akan sulit menyangkal bahwa setiap orang normal memiliki memori ini walaupun tidak lengkap atau sempurna. Jadi setiap orang punya ini, memori jangka panjang. Ya kalau dalam hipnosis kita mengenalnya adalah pikiran bawah sadar. Ya. Lalu ada lagi tadi Ian, working memory atau memori yang bekerja. Apa itu? Memori yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan suatu tindakan. Ini adalah memori yang sedang bekerja. Jadi sekarang nih, saya sedang menyampaikan informasi, ada memori yang bekerja. Artinya apa? Saya sedang mengakses informasi di pikiran bawah sadar,
lalu menghubungkannya dengan pikiran bawah sadar, lalu saya ucapkan karena tindakan, ya. Tanggung jawab untuk memproses informasi atau menindaklanjuti informasi tersebut, working memory, menggambarkan seberapa kapasitas dari jumlah informasi yang bisa ditangani, gitu ya. Memori kerja suatu individu dapat menghubungkan antara informasi yang mereka dapatkan dengan informasi yang telah mereka ketahui. Asosiasi tadi sudah saya sampaikan, gitu ya. Peran memori kerja dalam perhatian dan pengolahan informasi verbal merupakan kunci untuk memahami suatu bacaan. Jadi kalau kita menghubungkan dengan sugesti, gitu kan, sugesti kan berarti kan kalimat-kalimat yang disampaikan, gitu ya kan. Kalau misalkan working memory bekerja, itu akan nanti tembus ke memori jangka panjang. Faktor kunci dalam memahami kalimat yang dibaca dan dalam bahasa yang berbeda. Jadi bayangkan kalau nggak ada working memory, tentu tidak ada komunikasi. Karena kalau kita menghubungkan lagi dengan proses sugesti, penanaman informasi, komunikasi, kalau orang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Inggris, atau bahasa yang hanya dia tahu bahasa Indonesia saja, ya tentu informasi itu nggak bisa masuk. Mungkin yang akan masuk adalah memori yang dilihat secara nonverbal, jadi ekspresi itu bisa. Ya. Kemampuan pemecahan masalah dan strategi berpikir. Jadi itu adalah manfaat dari memori kerja. Ada memori jangka pendek, memori jangka panjang, sampai working memory. Nah, memori kerja dan proses berpikir. Dalam artian memori kerja itu adalah bagian dari proses kognisi yang tujuannya adalah mengolah, menata, menggunakan yang disebut dengan proses intelektualisasi. Jadi dalam proses berpikir itu kan panjang ya. Ada proses berpikir yang memang kritis dan sadar seperti ini, tapi ada proses berpikir yang hanya menerima saja atau mengasosiasikan di dalam memori jangka panjang. Itu juga bagian berpikir, dan seperti kita ketahui kita nggak berhenti berpikir dan berkomunikasi dengan siapa, dengan diri sendiri gitu ya. Intelektual artinya sebagai kemampuan kognitif, proses berpikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan. Nah, kan seperti kita ketahui ya, hipnosis itu dikenal di Kementerian Kesehatan dengan nama olah pikir. Jadi, proses hipnosis itu proses tadi pengolahan berpikir. Ya. Dalam keadaan hipnosis, memori kerja berfungsi menerima dan menghubungkan informasi dan menyimpannya dalam gudang memori atau mengasosiasikan. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, jenis-jenis memori nih ya. Jadi sugesti itu kan menanamkan memori ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Berarti kalau misalkan sugesti itu penanaman memori, ingin berdampak panjang, perlu melibatkan beberapa hal. Contohnya di sini nih, ada memori yang namanya memori episodik gitu ya. Jadi memori yang bersifat yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman sendiri atau dengan riwayat hidup gitu ya, atau sebuah peristiwa. Jadi kalau ingin nanam sugesti ya kita harus menggambarkan apa sih kalimat yang ingin kita tanamkan kepada orang lain. Jadi ini memori gitu kan. Jadi kalau misalnya kasih sugesti atau kalimat yang berhubungan dengan gambar. Makanya kalau kita memberikan sugesti kan ada bayangkan, rasakan, dengarkan, terus perhatikan. Kalimat-kalimat itu mempengaruhi. Jadi ada sebuah peristiwa yang ditanam atau imajinasi yang menjadi sebuah rangkaian di dalam memori seseorang gitu ya. Ada eidetic memory, yaitu berhubungan sama kemampuan fotografis atau suara, teks, ya, baru momen gitu. Jadi eidetic memory sering disamakan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan mengingat yang baik namun tidak sama. Jadi namanya memori, sugesti, ya harapannya kalau mau tertanam, ya tadi yang sudah saya sampaikan, melibatkan gambar, teks, suara, rasa, dan segala macamnya. Jadi sugestinya bisa masuk karena akan terekam. Kan lagi-lagi memori sugesti diterima dulu di memori jangka pendek, oke. Lalu working memory bekerja, kira-kira oke nggak nih ya, informasi bisa masuk nggak sih ya, baru masuk ke memori jangka panjang. Ada memori semantik nih, berhubungan dengan pengetahuan dan pemeliharaan kata, pemahaman matematika dan segala macamnya. Memori fakta-fakta, misalkan memori ibu kota dan negara, ini semantik. Lalu ada prosedural, ada tahapan-tahapan, memori mengenai tahapan-tahapan aksi dan strategi ya. Berisikan antara lain kemahiran, kategori, pengkategorian, priming, hubungan dasar, dan keterbiaan classical conditioning. Ini kita bisa hubungan dengan Pavlovian, gitu ya, pengkondisian ya, prosedur A, B, dan C. Memori ini mengenai bagaimana cara melakukan sesuatu, misalkan naik sepeda. Makanya dalam sugesti itu, misalkan sugesti orang pengen mau diet ya, ada tahapan-tahapannya.
mau terapi orang mau bisa bawa mobil, selama ini fobia ada tahapan-tahapannya, jadi prosedural. Makanya di sugesti juga harus ada tahapan-tahapannya, harus A, harus B, baiknya apa, gitu ya. Lalu memori makna, memori yang berhubungan dengan pemaknaan atau insight yang didapatkan dari suatu proses pengalaman belajar. Lagi-lagi dalam dalam hipnosis itu kan ada learn, unlearn, sama relearn. Yang kesemuanya adalah ya tadi memori-memori. Jadi kalau memori itu bisa diterima, direkam, berarti memori sebenarnya bisa diedit, memori bisa dirubah gitu kan. Nah, hipnoterapi bekerja di situ ya. Ada memori implisit yang keenam yang tidak tampak, yang kita nggak ketahui nih. Karena biasanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang tersimpan jauh di jangka panjang gitu ya kan, tersembunyi, lalu terasosiasi dengan pengalaman seseorang, kita nggak ketahui gitu kan makna-makna apa, lalu berhubungan dengan tema-tema psikologis dan somatik gitu ya, yang berhubungan dengan emosi juga sama non deklaratif, jadi nggak ketahuan nih, jadi memang rasa gitu kan ya. Ada orang juga yang mengatakan dengan energi gitu kan, tapi ya masing-masing orang berbeda. Nah, inilah bentuk jenis-jenis memori. Jadi kalau misalnya kita mau nanam sugesti, ya kelima ke enam hal ini ditanam yang berhubungan dengan tadi itu ya, pengalaman, ada experience baru, lalu ada idiotik ya, ada semantik, ada prosedur ya, ada makna. Apa sih makna dari sugesti yang diberikan gitu loh. Karena kan kita akan menembus pikiran bawah sadar. Lalu ada memori yang berhubungan sama emosi. Ya itu. Jadi mengapa ada orang mengatakan bahwa udah kasih sugesti berapa kali tapi kok masih nggak nembus juga, sebentar. Sugestinya adalah hanya kata saja atau menggambarkan sebuah ide yang ternarasi dengan cerita, gambar, suara, makna, emosi akhirnya terekam gitu loh. Makanya tema-tema fobia itu kan ada memori yang benar-benar tergambar jelas gitu kan. Jadi ada ruang dan waktu dan tempat yang terekam di sini. Ada emosi juga, makanya orang ingat. Tema-tema traumatik tadi ada ruang, waktu ya, dan tempat, kata, rasa, suara, gambar yang tersimpan di dalam benak seseorang menjadi sebuah film. Itu kan memori. Nah, film itu, memori itu bisa diam atau bisa bergerak, tergantung apa stimulusnya. Kalau stimulusnya bisa memicu untuk bergerak, ya tadi tubuh akan merespon. Itulah dalam tema-tema psikosomatis. Jadi memori yang terstimulus karena sebuah memori atau film atau gambar yang terstimulus muncul, yang akhirnya mempengaruhi pikiran dan perasaan seorang, ya tubuh yang merespon. Kayak kan dalam hipnoterapi itu ya tadi mengurangi tingkat sensitif seseorang terhadap memori itu. Kan memori itu sifatnya permanen ya, nggak akan hilang. Tapi ketika ada film gambar yang dimaknai seseorang itu ya udah itu biasa aja, itu udah berkurang. Oke, lalu kita akan masuk ke hipnosis dan memori. Hipnosis adalah hipnosis dan tahapannya adalah media untuk menanamkan memori baru pada seseorang. Itu bisa saya perjelas. Nah, dalam neuroscience gitu kan, ada dua konsep yang sering dibahas. Ada namanya creating neural pathway, susah banget nih, membuat jalur baru di otak gitu ya. Terus yang kedua adalah memory reconciliation, ini sering dibahas. Lalu apa sih creating neural pathway ini? Kan kita lihat nih dari gambar ini ada gambar neuron ceritanya. Jadi kalau dalam dunia neuroscience tuh kayak kita buat jalur baru di otak. Jadi di sini buat ada jalur berpikir di neuron kita, ada jaringan kuat misalkan tentang kompetensi apa gitu kan, atau rasa traumatik apa yang menguat. Nah, untuk bisa menggeser ini kan agak susah nih. Yang bisa kita lakukan adalah mengecilkan jaringan ini, gitu kan. Kalau lihat Bapak dan Ibu lihat di gambar itu ada jaringan kuat seperti itu, yang di situ berisikan pengalaman, kompetensi, keahlian berpikir dan memori-memori yang sudah menguat. Nah, jika memori itu menguat ini nggak bisa digeser atau nggak bisa dikecilkan, makanya kita buat jalur baru. Nah, konsep imajinasi, visualisasi, afirmasi, dan repetisi, ya tadi buat jalur baru. Contohnya bagaimana? Misalkan nih, kita ingin belajar gitu kan, tahap pertama, baru ada sentuhan. Oh, diulang lagi, baru sudah mulai nempel. Oh, tahap ketiga, udah menguat. Tahap keempat sudah mengenali nih antar satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Nah, itu namanya membuat jalur baru. Kayak kita ketemu orang, ketemu pertama kali biasa aja. Ketemu kedua kali, oh sudah ada wajahnya. Ketemu ketiga udah ngobrol, udah mulai terlihat. Jadi kayak semacam membuat jalur baru yang terhubung antara jaringan A dan jaringan B di otak sehingga menjadi sebuah kompetensi baru. Nah, itu namanya creating neural pathway. Ini yang dibahas dalam dunia neuroscience. Jadi, proses hipnosis dan manfaatnya dengan repetitif dan segala macamnya atau dengan metode jangkar, ya tadi buat jalur baru di otak akhirnya berpengaruh kepada pikiran, perasaan dan perilaku, ya. Tadi pengulangan ide dalam bentuk afirmasi dan menstrukturisasi memori. Itu ya yang pertama ya, manfaat dari hipnosis dihubungkan dengan neuroscience dan memori tadi.
Lalu, ini yang saya suka nih, namanya memory reconsolidation. Jadi pengaktifkan kembali memori jangka panjang sehingga menjadi kembali menjadi sensitif itu kan untuk ditanamkan pengalaman baru ya dan menciptakan pengalaman baru atau di memori lama atau new mini experience. Jadi gini, ilustrasinya gini, kalau misalkan Anda sekarang lihat di sebelahnya itu ada gambar-gambar file-file, zip-zip folder lah. Kita kan kayak seperti punya folder-folder ya di dalam pikiran kita yang di situ berisikan pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa menjadi satu. Kalau itu rapi enak banget, berarti personalitinya apapun cara dia beroperasi itu rapi. Nah di sini ada folder yang sudah nggak mau buka kembali lagi ya, pengalaman-pengalaman traumatik, pengalaman-pengalaman yang direferensi nggak mau dibuka lagi nih, zip dikunci. Aku nggak mau buka ini pengalaman menyakitkan. Tapi pengalaman-pengalaman menyakitkan punya makna, punya memori yang akan mempengaruhi apa cara kita berpikir, referensi kita menyampaikan ide di sini gitu ya. Nah, hipnosis nanti bekerja untuk membuka file yang di zip tadi itu dibuka, oke. Lalu ketika dibuka dengan teknik edge regression misalkan gitu kan atau teknik submodality misalkan, ketika pengalaman yang sudah direferensi atau traumatik ini dibuka, diberikan dieksplorasi dulu, dieksplorasi, lalu diberikan sugesti. Sugesti nilai baru, pengalaman baru, warna rasa sampai emosi baru. Jadi ketika tertutup kembali ke tempatnya semula sebagai sebuah folder, di dalamnya sudah ada apa? Pengalaman baru yang namanya new meaning experience. Jadi pengalaman lama yang dibuka, di sini ada kesadaran berpikir baru yang ditanam di pengalaman lama itu. Makanya hipnoterapi adalah akhirnya orang mempunyai pemaknaan baru, punya strategi baru, punya respon baru yang ideal, punya fungsi baru, punya cara baru. Itulah yang dalam neuroscience disebut dengan memory reconsolidation, ya. Nah, lalu bagaimana sih bekerja gitu kan? Ya, tentu Anda bisa lihat di video saya sebelumnya gitu ya. Atau Anda bisa berkonsultasi dengan profesional dalam dunia hipnosis gitu ya. Jadi ada namanya proses transduksi lah atau induksi. Jadi tahapannya itu udah dari mind, dari pikiran menerima informasi, kan segala sesuatu sifatnya netral. Lalu ada pintu persepsi. Apa itu tadi panca indera kita? Ketika panca indera kita memproses dengan pengalaman-pengalamannya, dengan kode-kodenya gitu loh kan, nanti akan diolah sama otak gitu kan. Ya, mulai dari hipokampus, neurokorteks, amigdala, kan ada proses kognisi ke proses biologisnya gitu kan. Ada proses psikologisnya ke biologisnya. Tadi brain, kerja otak. Otak kan punya masing-masing punya tugas ya. Bagian apa gitu kan. Nah, ketika sudah ke brain akan berpengaruh kemana? Ke tubuh nih. Ke tubuh akan merespon dong. Kan main and body is one system, tapi ada brain-nya. Nah, brain ini adalah bagian yang bekerja tadi, yang berhubungan sama neuron. Gitu ya. Sampai nanti akan berpengaruh ke komunikasi kimiawi dan elektrik antar neuron. Oh, maksudnya apa nih? Menarik gitu ya. Jadi, mind, brain, body, and cell. Gitu ya. Ya, sel tentu efeknya ya. Nah, ini proses dalam pengaruhnya pada tubuh, ya ini beberapa tokoh gitu ya, saya ambil dari bukunya Ernest L. Rossi, Neuropsychobiology. Jadi dia mengambil tema bagaimana hipnosis sudah berevolusi maknanya. Jadi refleks, idiosensori, dan ideomotor mengubah sugesti menjadi proses di tubuh ya. Jadi sugesti yang diberikan itu merespon pada tubuh, kata Bernheim. Pengalaman mental ditransduksikan ke dalam psikologis emosi dan oleh sistem limbik, hipotalamus, dan struktur terkait. Nah, ini udah ngomongnya gini, proses kognisi, experience, berpengaruh ke otak. Kesadaran terkait dengan belahan kiri dan kanan, otak kiri dan otak kanan ya, yang berfungsi secara independen ketika koneksi saraf terputus di antara keduanya. Jadi, ini udah ngomongin nih fungsi bagian otak kiri dan otak kanan gitu kan. Hipnosis dapat memodulasi mekanisme fisikosiologis sistem kekebalan tubuh. Nah, ada tuh. Jadi hipnosis bisa memodulasi ya fisikosiologis kekebalan tubuh. Nanti kita jelasin lagi, itu ada black ya. Nah, ini dia prosesnya seperti ini karena hipnosis adalah bagian dari proses kognisi ya, proses berpikir namanya olah pikir gitu kan. Jadi yang melibatkan ya tadi memori, imajinasi, dan pengaruhnya terhadap tubuh dan sel. Jadi ini gambar saya ambil dari yang tadi saya bilang Ernest L. Rossi gitu. Jadi ada mind gitu kan, ada mind. Nanti ada body, di sini juga ada brain gitu kan, ada limbic system gitu ya. Ada fungsi otak dan segala macamnya. Terus nanti ada tubuh gitu kan, ada bagian-bagian tubuh yang terpengaruh sampai nanti ke sel. Nah, sel ini ya endorfin gitu ya.
Ya, sebenarnya ini tahapannya mind, brain, body, and cell. Jadi hipnosis seperti itu. Ya, sama kayak memori yang mempengaruhi pikiran seseorang. Kita seperti ketahui ya, ada konsep-konsep psikosomatis karena ada memori yang membelenggu seseorang, terpenjara dalam pikiran seseorang. Ya, memori nggak memberdayakan. Oke, nah ini dia hipnosis sebagai komunikasi antar neuron gitu ya kan. Komunikasi antar neuron terjadi melalui aktivitas elektrik dan kimiawi, di mana komunikasi neuron tersebut terjadi di sepanjang sinapsis. Ini agak istilah medis gitu ya, tapi ya, saya hanya melengkapinya saja. Silakan Anda mencarinya gitu. Tapi di sini ada sistem mind, parasimpatik, simpatik, ada body gitu kan. Di sini bisa dijelaskan ada sel, tadi ada electricity dan kimiawi gitu ya. Berikut ada beberapa gambarannya ya. Ini terus terang saya nggak terlalu dalam, tapi ada proses keterhubungan neuron yang sifatnya kimiawi gitu ya. Ini Anda bisa cari bukunya namanya neuroplasticity gitu. Jadi ketika ada informasi ke otak, otak menerima, tubuh menerima, sampai nanti sel terkecil itu akan, kan kayak gini nih. Saya bilang lengket, lihat. Kan lengket perintah dari otak, lengket, tubuh bergerak. Nah, ini di sini di proses ini ada proses keterhubungan sinaps tadi itu. Ada proses kimiawi itu kan, semacam sambungan khusus melalui sinyal ditransmisikan dari satu neuron ke yang lain melalui celah sempit gitu kan, ini neuron. Neurotransmitter dilepaskan dari ujung saraf ketika datang impuls saraf potensial aksi. Kepalkan tangan, mata lengket, jari menempel. Ini kan ada instruksi. Lalu memori bekerja, menerima, akhirnya tubuh bergerak gitu kan. Setiap hari kan ini bekerja terus, proses kimiawi gitu ya. Lalu ada proses elektriknya, yaitu tadi merupakan gap junction ya, menghubungkan tadi jaringan-jaringan ini agak medis gitu kan, mungkin orang-orang kedokteran lebih memahaminya. Saya menambahkan sebagai bahan referensi saja. Lalu tadi berkomunikasi antara neurotransmitter, penghubung gitu kan, menyebarkan antar informasi ke antar neuron gitu ya. Akhirnya punya fungsi sampai memiliki respon yang cepat. Jadi sehingga membuat gerakan refleks gitu kan, tepuk tangan. Ini kan informasi dari otak, oke, memori. Jadi orang kalau nggak tahu tepuk tangan tentu nggak tepuk tangan. Ini sederhana seperti itu ya. Tepuk tangan ini adalah proses tadi. Ada proses kognisi ke tubuh sampai sel itu. Nah, hipnosis juga seperti itu. Nah, pengaruhnya terhadap hormon, karena kita sudah baca ya bahwa ada mind, brain, body, and cell itu kan. Jadi para pembelajar hipnosis gitu ya mengatakan bahwa efek dari hipnosis ya ke sel gitu. Makanya bisa sebagai media penyembuhan komplementer gitu. Ada hormon-hormon yang muncul. Orang yang susah tidur, misalkan muncul hormon melatonin, yaitu mengatur waktu istirahat. Makanya orang masuk ke dalam kondisi hipnosis itu segar sekali. Hormon melatonin, ada endorfin, ya makanya bisa dihubungkan dengan apa? Manajemen rasa sakit, pereda stres, itu kan muncul. Dopamin, perasaan baik, serotonin, mengatur suasana hati dan tidur, sampai ada oksitosin. Jadi ini hormon-hormon dalam apa ya? Yang muncul karena proses tadi, proses informasi ke memori, ke tubuh, ke sel, berkomunikasi ini. Makanya orang kalau sudah dipandu ke dalam kondisi hipnosis itu menyenangkan sekali karena dia akan tidur lama. Tapi dalam kondisi seperti ini, selain hormon tercipta itu kan ada memori yang bisa dieksplorasi yang tadi hubungnya dengan new mini experience atau diberikan sugesti baru atau pembuatan jalur baru di otak ya. Kayak orang-orang kalau diminta untuk memvisualisasikan sesuatu kan buat jalur baru tuh. Nanti hubungannya kemana tuh? Sama law of attraction. Jadi ada namanya konsep automatic guide system, pemandu otomatis yang berupa memori yang tadi ditanamkan itu. Makanya perubahan-perubahan itu terjadi karena ada memori baru yang ditanamkan melalui proses sugesti atau proses hipnosa. Oke, kesimpulannya yang pertama adalah hipnosis adalah sarana untuk membentuk memori baru dengan model pemberian sugesti kepada seseorang yang berpengaruh pikiran, perasaan, dan perilakunya. Bisa dengan visualisasi, imajinasi, afirmasi, repetisi, apapun itu yang ide-ide yang disanamkan gitu ya. Hipnosis adalah proses belajar kognitif yang melibatkan konsep asosiasi ya, imajinasi yang berpotensi mempengaruhi sistem di seseorang seperti nilai dan keyakinan belief system. Tapi kalau misalkan sistem keyakinan orang di situ tuh enak banget tuh. Ya, selain tadi menanam memori, hipnosis bisa mensimulasi hormon-hormon positif. Nah, ini dia. Jadi apa sih hubungannya antara hipnosis, memori dan neuroscience?
Ini penjelasan sederhana, sumber-sumbernya saya bilang tadi saya dapatkan dari skrip, kebetulan saya tidak menjelaskannya, tapi kalau Anda ingin tahu, oke silakan. Kita berinteraksi di FB Yusdila Setianto atau di IG Coach Yusdi, saya juga ada website. Oke, sekian. Terima kasih penjelasan sederhana ini. Silakan like, comment, and subscribe. Saya juga terbuka untuk berkomunikasi. Jadi ini bagian dari hipnoedukasi, gitu ya, hipnoedukasi. Dan kalau berkenan silakan klik di komen apa sih tema-tema hipnosis yang menarik. Siapa tahu saya bisa mendapatkan sumbernya. Gitu ya. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.